peninggalan ini berada di tengah persawahan, dan dua peninggalan ini adalah berupa makam yang diistilahkan sembah, dan satunya lagi itu adalah sebuah batu keramat, sebuah batu yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan batu dan makam tersebut itu sudah ada sejak zaman dulu, sekitar 70 tahun ke atas. Jadi narasumber pertama dan kedua ini bernama Bu Halimah yang berusia 60 tahun, berusia 65 tahun. Dan menurut Bu Salami ini, batu yang terletak di persawahan tersebut dikatakan sebagai batu keramat. Karena batu tersebut ini dinyatakan batu keramat. Kenapa dikatakan sebagai batu keramat? Karena orang-orang tersebut ini jika melewati batu tersebut itu harus dalam keadaan sopan dan tidak boleh sembarangan. Jika batu tersebut dilewati secara sembarangan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti terjadinya kesurupan, tiba-tiba sakit tanpa sebab. Bu Halimah ini menceritakan dulu itu ada orang yang lewat untuk menyiram tanaman di sawah tersebut. Namun orang tersebut itu tiba-tiba sakit tanpa sebab, dan lebih parahnya lagi, orang tersebut itu sampai meninggal dunia. Dan menurut Bu Halimah ini, di sana juga ada pemakaman keramat. Pemakaman keramat ini dikenal dengan sembah. Pemakaman ini dulu itu adalah pemakaman orang kuno yang bernama Mbah Kresek, di mana sembah ini adalah tempat di mana orang-orang yang menginginkan sesuatu akan cepat terwujud. Misalnya meminta hujan, maka akan cepat dikabulkan dengan memenuhi ritual-ritual seperti membawa kelapa muda, membawa seperti cendol, seperti itu, membawa beberapa hewan seperti sapi, kambing, dan juga kuda. Menurut kepercayaan di sana, permintaan tersebut akan cepat dikabulkan, seperti itu. Dan menurut narasumber ketiga yang bernama Bapak Abdul Aziz yang berusia 72 tahun, di mana menurut beliau batu tersebut ada sejak beliau masih belum lahir. Dan terdapat lubang kecil di mana lubang tersebut itu sebagai tempat keluar masuknya hewan kecil namun bercahaya. Menurut bahasa Maduranya, hewan tersebut ini dinamakan minyak jujung. Dan di bagian lubang itu, di batu tersebut terdapat bercak putih. Dan hewan tersebut ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Karena hewan tersebut ini merupakan hewan yang tak kasat mata, seperti itu. Dan kalau sembah ini dipercayai sangat mustajab sekali. Apapun yang diminta oleh masyarakat tersebut pasti akan terkabul dengan mengadakan salat istiqa. Jika tidak hujan dalam jangka waktu yang lama, saat mengadakan salat istiqa di sana juga ada sapi, kambing, kuda juga dibawa di sana, dan juga membawa semacam minuman cendol seperti itu. Dan saat ritual tersebut selesai, maka akan langsung terjadi hujan badai menurut kepercayaan orang-orang di sekitar sana, seperti itu. Menurut narasumber keempat, kelima, dan keenam yang bernama Pak Sunar, Pak Da, dan Pak Kadir, menurut beliau, mereka bertiga ini, batu tersebut merupakan batu keramat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun menurut Pak Sunar, batu tersebut ini dulu tuh masih kecil, tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan zaman, batu tersebut ini kemudian menjadi lebih besar. Dan terdapat akar di bawah batu tersebut menurut pandangannya Pak Sunar ini. Kalau menurut Pak Da ini ya, Pak Da dan Pak Kadir ini menceritakan tentang sembah yang ada di tengah persawahan tersebut.
Menurutnya, Sembah itu adalah makam keramat yang ada sejak zaman dahulu. Dan makam tersebut ini adalah makamnya orang yang telah ditemukan hanyut di bawah air sampai meninggal dunia di sekitar persawahan tersebut. Dan makam tersebut ini dinamakan makamnya Mbah Kresek. Makam tersebut ini adalah makam keramat yang dipercayai mengabulkan segala permintaan oleh masyarakat di sekitar sana. Menurut narasumber ke-7, ke-8, dan ke-9 yang bernama Pak Murti, Pak Sadik, dan Pak Saiful, menurut beliau batu itu dinamakan sebagai batu keramat karena batu tersebut ini dikatakan angker karena tidak boleh sembarangan saat melewati batu tersebut. Jika melewati batu tersebut secara sembarangan dan tidak izin pada penunggu di sana, maka akan terjadi hal-hal mistis yang tidak terduga. Sedangkan Sembah itu juga sebuah makam yang dikatakan sebagai salah satu makam keramat yang ada di desa tersebut. Sembah itu adalah tempat di mana permintaan masyarakat itu dikabulkan. Salah satu permintaannya itu seperti terjadinya kemarau panjang agar turun hujan seperti itu. Dan menurut narasumber terakhir yang bernama Pak Muhabbah ini, menurut beliau batu keramat itu sudah ada sejak beliau itu masih kecil, ya mungkin sekitar 70 tahun ke atas lah. Menurut terawangan beliau, batu tersebut ini ada penunggu yang duduk di atas batu tersebut. Sosok itu adalah seorang laki-laki dan memakai baju dan celana serba hitam. Beliau juga mengatakan bahwa batu tersebut ini tidak boleh sembarangan diduduki atau diinjak-injak. Sedangkan Sembah menurut pandangannya beliau, makam keramat yang ada di sejak beliau sudah dilahirkan ini, makam tersebut itu sebuah makamnya yang bernama Mbah Kresek. Kenapa dinamakan makamnya Mbah Kresek? Karena dulu itu ada seseorang yang hanyut terbawa aliran air di persawahan tersebut, sehingga makam tersebut itu dinamakan makam Mbah Kresek. Makam tersebut itu sangatlah dikeramatkan oleh warga sekitar sana karena makam tersebut itu sebagai tempat permintaan yang diinginkan, seperti meminta hujan saat kemarau. Dan saat memulai ritual tersebut, warga sekitar ini membawa macam-macam bawaan dan macam-macam seperti persiapan buat ritual-ritual. Dan makam tersebut ini sangatlah mustajab karena permintaannya itu langsung dikabulkan menurut pandangannya Pak Muhabbah ini. Jadi berdasarkan apa yang diceritakan oleh 10 orang narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua peninggalan ini sudah ada sejak zaman dulu, kurang lebih sudah berusia 70 tahun ke atas. Dua peninggalan ini disebut keramat karena masih berbau mistis. Dua peninggalan ini termasuk ke dalam jenis fitur, di mana fitur dalam arkeologi ini adalah kumpulan konteks atau benda yang tidak dapat dipindahkan dari lokasi ditemukannya dan memberi informasi tentang aktivitas manusia di masa lampau. Fitur ini merupakan peninggalan sejarah yang masih terjaga keasliannya. Seperti batu tersebut masih terjaga keasliannya dan keberadaannya pun masih ada sampai sekarang. Sedangkan makam yang disebut dengan Sembah ini juga masih sangat terjaga keasliannya dan tidak dibangun oleh masyarakat setempat karena hanya terdapat batu nisan biasa yang ditumbuhi oleh rumput-rumput liar saja. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang dua peninggalan zaman dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.